sketsa rencana Allah bagi manusia. Kita akan melihat sekilas bagaimana rencana Tuhan bagi manusia dan dunia ini, yang kita akan ilustrasikan dengan sebuah garis, dan garis kuning ini kita akan umpamakan sebagai perjalanan program Allah bagi manusia di dunia ini. Dan pada garis ini juga kita akan menempatkan titik atau program-program Tuhan yang kita pelajari dari firman Tuhan. Yang pertama sekali tentu sebelah kiri kita tahu masa penciptaan. Allah menjadikan langit dan bumi dalam Kejadian 1 ayat 1. Lalu Allah menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Namun tidak lama kemudian Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga mereka dihukum Tuhan. Tetapi dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15, Tuhan memberikan suatu janji penyelamatan bagi manusia berdosa, manusia yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tuhan menjanjikan akan datangnya juru selamat bagi dunia ini. Jadi mulai dari Adam, Tuhan telah merencanakan penyelamatan bagi manusia. Dan akhir daripada program Tuhan itu kita akan kenal di mana nantinya ada masa penghakiman, di mana orang-orang percaya ada di surga dan orang-orang yang tidak percaya dimasukkan ke dalam neraka atau dikenal dengan masa tahta putih. Inilah sekilas bagaimana rencana Tuhan, mulai dari Adam hingga ke akhir daripada dunia ini. Nah, setelah masa Adam, sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, yaitu juru selamat dunia yang akan datang ke dunia ini, yang akan mati untuk menebus dosa manusia. Dan janji itu sendiri telah digenapi dengan kematian daripada Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam Matius yang ke-27 ayat yang ke-50 dijelaskan demikian. Namun membuat kematian Tuhan Yesus ini juga telah disampaikan di perjanjian lama yang dicatat dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Di sana disampaikan yang diurapi itu akan dikorbankan, akan mati untuk menebus manusia berdosa. Jadi masa sebelum kematian daripada Tuhan Yesus dan masa setelah kematian daripada Tuhan Yesus adalah dua masa yang berbeda, dan Tuhan Yesus menjadi di tengah-tengah kedua masa ini. Jadi kalau diawali di perjanjian lama dari Adam, maka diakhiri di masa daripada sebuah masa di mana nantinya adanya pengangkatan. Jadi kita anggap ini adalah sebuah batasannya. Masa sebelum kematian daripada Tuhan Yesus itulah yang kita kenal dengan masa Israel. Israel hidup sebagai bangsa yang dipilih Tuhan, kepada mereka diberikan firman Tuhan untuk mereka taati dan untuk mereka ikuti. Dan setelah masa daripada kematian daripada Tuhan Yesus, ada suatu masa yang dikenal dengan masa gereja. Ini disesuaikan dengan apa yang disampaikan Tuhan Yesus berdasarkan Matius pasal yang ke-16 ayat ke-18, di mana Tuhan Yesus masa hidup dia berjanji akan mendirikan jemaatnya. Yang kita artikan pada masa Tuhan Yesus itu sendiri belum ada yang dikenal dengan gereja lokal. Ini bukan memberitahukan bahwa tidak ada gereja yang mana kumpulan orang-orang yang percaya. Kita mempercayai ada yang namanya gereja universal atau gereja yang tidak kelihatan, yang mana anggotanya itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan bukan hanya sekedar penganut agama, atau merasa percaya, tapi dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan itulah yang kita kenal dengan gereja universal yang terdiri dari masa perjanjian lama hingga pada masa yang akan datang. Hanya Tuhan
yang tahu siapa yang menjadi pengikut yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tapi sebagaimana janji yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa akan berdiri sebuah gereja atau lembaga gereja yang merupakan jemaat Tuhan. Dan itulah yang kita lihat setelah masa Pentakosta itu, berdiri gereja lokal. Dan itulah asal mula daripada gereja-gereja lokal. Masa sebelum kematian daripada Tuhan Yesus, kita kenal sebagai masa perjanjian lama. Masa setelah kematian Tuhan Yesus, kita kenal dengan masa perjanjian baru. Dan Tuhan Yesus berada di tengah-tengahnya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan di perjanjian baru, mereka itu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Harus percaya kepada perbuatan pengorbanan daripada Tuhan Yesus yang telah terjadi pada saat ia disalibkan. Jadi kalau ada masa sekarang orang percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus beriman kepada Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib. Imannya harus ditujukan kepada Tuhan Yesus. Sementara orang yang percaya di perjanjian lama, dia harus memandang ke depan di masa itu, kepada Tuhan Yesus yang akan datang, yang akan disalibkan, yang akan mati bagi dosa-dosa manusia, yang dikorbankan sebagai anak domba Allah, yang mati untuk menebus manusia berdosa. Jadi setiap manusia, baik di perjanjian lama, baik di perjanjian baru, harus beriman kepada Tuhan Yesus. Baru ia memperoleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa dialah jalan satu-satunya bagi manusia untuk bisa masuk ke dalam surga. Masa gereja adalah masa sekarang ini. Berdasarkan 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat ke-13 hingga 18, di sana disampaikan bahwa masa gereja ini akan diakhiri dengan pengangkatan orang-orang percaya ke surga. Kebangkitan orang-orang percaya yang telah meninggal ke surga. Pengubahan daripada manusia yang masih hidup, yang percaya kepada Tuhan masa itu, dalam sekejap mata diberitahukan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, 51-52. Itulah merupakan akhir daripada masa gereja. Dan orang-orang yang diangkat ini, yang diubahkan ini akan dibawa ke surga. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 yang ke-10, 1 Korintus pasal yang ke-3 yang ke-10 hingga 15, itu adalah suasana yang terjadi di surga. Di sana orang-orang percaya diberikan upah akan kesetiaan, ketaatan mereka, pengorbanan mereka ketika mereka hidup di masa gereja melayani Tuhan. Sampai saat ini, gereja pada umumnya mempercayai bahwa akan ada pengangkatan. Tapi setelah masa ini, masa yang akan datang, disitulah perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara gereja-gereja di dunia ini. Ada orang atau gereja yang beranggapan setelah pengangkatan ini akan ada langsung penghakiman. Orang percaya ke surga dan orang yang tidak percaya masuk neraka. Tapi ada juga orang-orang atau gereja yang mempercayai setelah masa pengangkatan gereja ini, Tuhan masih memiliki satu lagi rencana sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan dalam Daniel pasal yang ke-9, ayat ke-27, satu masa lagi untuk Israel yang dikhususkan untuk orang Israel. Semasa itu adalah masa yang dikenal dengan masa kesusahan besar selama 7 tahun untuk orang Israel dan dunia di masa itu. Masa untuk orang Israel. Lalu setelah akhir daripada masa kesusahan besar ini, maka Tuhan Yesus bersama orang-orang percaya akan turun dari surga berdasarkan Wahyu 19 ayat ke-11 hingga 21, turun ke dunia ini, mendirikan kerajaannya, kerajaan 1000 tahun, Kristus menjadi raja yang akan memerintah, dan itulah yang dikenal dengan milenium, berdasarkan Wahyu pasal yang ke-20, ayat yang ke-4 hingga yang ke-6, dan Yesaya pasal yang ke-11, ayat yang pertama hingga yang ke-10, memberitahukan bahwa ada suatu masa di mana manusia itu hidup, orang-orang yang percaya turun bersama Tuhan Yesus, tinggal di sana selama 1000 tahun, memerintah bersama Tuhan Yesus. Dan setelah masa daripada
kerajaan 1000 tahun ini, baru ada yang dikenal dengan masa tahta putih, pengadilan yang dari Tuhan sendiri, di mana orang-orang percaya akan ditentukan masuk ke sorga untuk selama-lamanya, dan orang-orang yang tidak percaya akan dimasukkan ke neraka. Namun sebelum itu terjadi, di akhir daripada masa kerajaan 1000 tahun ini, akan ada kebangkitan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, karena mereka akan dibangkitkan untuk dihakimi. Akan ada bumi yang baru, langit yang baru, sebagaimana disampaikan di dalam Wahyu pasal yang ke-21. Inilah sekilas sketsa rencana Allah bagi manusia, dan mudah-mudahan penjelasan ini memberikan pengertian yang mudah bagi kita untuk bisa mengerti sepenuhnya apa yang Tuhan programkan bagi dunia ini. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, kita akan lihat pada video berikutnya. Terima kasih.